Saudara Joshua Haryanto, bersediakah saudara menjadi suami dari Maria Saskia, baik suka dan duka? Saya bersedia. Saudari Maria Saskia, bersediakah saudari menjadi istri dari Joshua Haryanto, baik suka dan duka? Saya bersedia. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Dengan demikian, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Joshua, besok subuh kita harus segera pergi dari tempat ini. Aku takut mereka menemukan kita di sini. Jangan takut, sayang. Semuanya sudah kuatur. Kita pasti akan pergi dari tempat ini. Dan kita pasti akan segera mewujudkan cita-cita kita berdua. Aku akan bekerja mencari nafkah. Dan kamu akan melahirkan anak-anakku seperti kelinci. Kita boleh saja berencana, Joshua. Tapi seluruh jalan hidup kita, Tuhan yang mengaturnya. Aku tahu, sayang. Hanya mautlah yang akan memisahkan kita. Kita pergi dari sini, Maria. Lari! Berhenti! Kejar mereka! Baik, bos. Kejar mereka! Baik, bos. Berhenti! Ayo kejar mereka sampai dimanapun. Hati-hati. Ayo, cepat. Mau lari kemana kalian? Aku mohon, biarkan kami pergi, Pak. Maria. Kali ini, aku benar-benar akan meledakkan kepalamu. Jangan, Pak. Jangan bunuh dia, Pak. Lebih baik Papa bunuh saja saya. Bunuh saja saya, Pak. Bunuh saja saya. Bangsa! Tidak kusangka sama sekali. Anak ingusan seperti ini sudah berani berbuat nekat. Pak, jangan terlalu
terlalu kasar. Ingat, dia anak perempuan kita satu-satunya. Diam! Aku tidak peduli. Bila perlu, mereka berdua akan kubakar hidup-hidup. Kurang ajar. Maria. Jangan, Pak. Jangan coba-coba sentuh anakku. Jangan, Pak. Kali ini, aku benar-benar akan menghabisimu. Jika kau benar-benar berbuat nekat. Jangan, Tuan. Ampuni anak saya, Tuan. Jangan, Tuan. Jangan bunuh anak saya, Tuan. Anak saya memang bersalah, Tuan. Tidak kusangka sama sekali. Kalian berdua sudah kuanggap keluarga di rumah ini. Sampai-sampai aku mau membiayai kuliah anakmu sampai tamat. Tapi kenyataannya, dia dengan lancang telah berani menggoda putriku. Bahkan mungkin dia sudah memperkosanya. Saya tak pernah memperkosa Maria, Pak. Kami berdua saling mencintai. Diam kamu, Nyet. Lihat. Lihat nyali anakmu ini, Ani. Lihat. 19 tahun kau bekerja di sini. Tak sedikit pun kau berani membantahku. Tapi anak monyet tak tahu diuntung ini benar-benar busuk seperti sampah. Bahkan mungkin lebih busuk daripada sampah. Papa, tidak ada lagi kata-kata yang lebih manusiawi yang bisa Papa lontarkan. Apa ada yang salah jika saya dan Joshua saling mencintai, Pak? Omong kosong. Anak monyet itu tidak pantas jadi suamimu. Dia itu cuma anak babu. Papa. Di mata Tuhan, tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin. Ingat, Pak, manusia hanya berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kurang ajar. Lebih baik aku bunuh kau. Oh, jangan, Pak. Jangan kau pukul anakku. Pak. Jangan, Pak. Jangan pukuli Maria. Pukul saya saja, Pak. Pukul saya. Ajar. Joshua. Pak. Joshua. Pergi, Joshua. Pergi. Ayo cepat, nak. Cepat. Jangan, Pak. Bangsat. Jangan, Pak. Pak. Jangan, nak. Jangan, Pak. Jangan, Maria. Jangan. Papa. Ayolah Joshua, berhentilah untuk berharap yang tidak mungkin bisa kau raih. Aku mencintainya, Bu. Sudahlah anakku, jangan bermimpi tentang hal-hal yang mustahil. Kita adalah orang kecil. Antara kau dan Maria, ibarat langit dan bumi. Mereka adalah orang kaya dan terpandang, nak. Sedangkan kau adalah anak seorang pembantu
Masih beruntung kau disekolahkan oleh Pak Rengga, sehingga kau berhasil mendapat gelar insinyur. Jangan berharap lebih jauh, anakku. Ibu, aku sudah menikahinya, Bu. Dia istriku. Sudahlah, anakku. Serahkanlah segalanya dalam tangan Tuhan. Ayolah kita berangkat. Mudah-mudahan mereka secepatnya bisa berumah tangga. Semakin cepat akan semakin baik. Dan kelihatannya mereka berdua serasi sekali. Dan kelihatannya Nak Bertus ingin cepat-cepat meminangnya. Bukan begitu, Nak Bertus? Iya. Ayo minum, Bu. Ayo. Ayo, Ma. Iya, Pak. Kenapa kamu menangis? Sedih memikirkan si cecungu itu? Cepat, hapus air matamu. Ingat, jangan kamu memperlihatkan wajah sedih. Kamu tahu sendiri akibatnya. Hapus, hapus air matamu. Ayo, ayo. Apa kabar, Maria? Baik. Apa kabar, Tante? Maria, kau cantik sekali malam ini, Maria. Terima kasih. Maria, ajaklah Bertus ke taman belakang. Papa sudah menyiapkan segalanya di sana. Biar kalian berdua bisa lebih akrab. Bukan begitu, Bu Sena? Iya, benar. Mereka berdua harus saling mengenal lebih dalam lagi satu sama lain. Silahkan. Tidak ada wanita lain selain Maria yang terpaut di hati Bertus. Padahal dia mengenal Maria hanya lewat foto yang saya kirim ke Los Angeles saat Bertus menyelesaikan studinya di sana loh. Sekarang Bertus telah menggantikan posisi almarhum papinya sebagai komisaris perusahaan. Dan ternyata dia sama seperti papinya. Ternyata dia juga pekerjaan cukup ulet. Dan dengan mudah dia menguasai manajemen seluruh perusahaan. Saya yakin
almarhum Pak Surya telah mempersiapkan Bertus di bidang bisnis perbankan dengan matang. Dan jangan lupa, dia anak pertama kami. Dialah harapan keluarga dan pewaris terbesar keluarga Surya Prayadi. Aku mencintaimu, Maria. Bagaimana kau bisa mencintaiku? Sedangkan kau belum mengenalku sepenuhnya. Itu tidak penting bagiku. Yang kurasakan saat ini, kau calon istri yang tepat buatku. Bertus, dengar. Kumohon, hentikan rencana pernikahan ini. Kenapa? Kau tidak mencintai aku? Aku tidak mengenal kamu. Dan bagaimana aku bisa menikah denganmu jika aku tidak mencintaimu? Mulai sekarang, kamu harus belajar untuk mencintai aku. Aku suka dengan keterbukaanmu. Selamat malam, Maria. Positif aku hamil. Kenapa kamu tidak menunggu saya? Saya hamil. Saya akan memberikan kamu anak, Joshua. Kita akan segera punya anak. Kenapa kamu tinggalin saya?
Ada apa, Ma? Kok kelihatannya gelisah? Dari tadi siang Maria pergi. Sampai saat sekarang dia belum pulang. Apa? Anak monyet itu pasti sudah menculiknya. Aku akan mengejarnya sampai kemanapun. Pak? Pak, sebentar, Pak. Itu dia sudah pulang. Maria, dari mana saja kamu? Dari pagi sampai sore begini baru pulang. Dari mana? Papa, kumohon, Pak. Batalkan pernikahan itu, Pak. Tidakkah Papa kasihan pada Maria? Maria tidak mencintai Bertus, Pak. Jangan berbicara sembarangan kamu. Apa yang kamu harapkan dari anak gembel yang kuangkat dari lumpur itu? Hah? Apa? Durhaka? Apakah kau sadar? Dengan penolakanmu itu, sama saja kau membunuhku secara perlahan-lahan. Kau kenal orang tua Bertus? Almarhum ayah Bertus telah menolongku dari kebangkrutan. Pak Surya Priyadi sangat berjasa dengan mengangkatku dari kehancuran, dengan meminjamkan uang dari banknya dengan bunga kredit yang sangat kecil. Berarti Papa telah menukar aku dengan perusahaan. Papa telah menukar aku dengan uang. Jaga mulutmu. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya menderita. Masa depan Bertus sangat cerah dan kau akan bahagia. Tetapi kalau kau menerima orang-orang rendah seperti Joshua yang sudah jelas-jelas menipumu mentah-mentah, sama saja kau menguburku hidup-hidup. Papa, biar bagaimanapun juga aku tidak akan mundur. Aku tidak akan menikah dengan Bertus. Karena aku sudah... Kamu sudah tidak perawan lagi? Iya kan? Iya kan? Jawab! Bukan itu saja, Papa. Kami sudah menikah. Bahkan sekarang aku sudah mengandung anaknya. Anak durhaka! Gugurkan. Jangan, Pak. Jangan bunuh bayi yang tidak berdosa ini. Gugurkan anak haram itu. Jangan! Jangan, Pak! Papa! Jangan! Ini putri saya yang saya ceritakan tadi. Tolong Bapak selidiki. Apakah dia sudah kena guna-guna dari laki-laki bernama Joshua itu? Papa! Sebenarnya putri Bapak sudah kena pelet. Heh, jangan sembarangan ngomong, dukun gila. Sedikit pun aku tidak akan percaya dengan ucapanmu. Kamu hanya mengumbar kata-kata untuk mendapatkan uang dari ayahku. Iya kan? Bagaimana, Pak? Jadi kita gugurkan kandungannya. Apa? Kalian ingin
menggugurkan kandunganku. Tidak, aku tidak akan rela. Diam! Dari tadi aku sudah tahan emosiku. Kamu harus menuruti apa yang kuperintahkan. Sabar, Pak. Dari luar kan saya sudah bilang, ilmu saya tidak dapat bekerja kalau Bapak emosi. Karena emosi pekerjaan setan. Dasar dukun bejat. Jangan berpura-pura seperti malaikat. Padahal kamu berhati iblis. Bukankah membunuh bayi dalam kandungan itu pekerjaan iblis juga? Hah? Jangan didengar ocehannya, Pak. Lebih baik saya mulai bekerja. Pak, Mama rasa ini bukan jalan keluar yang baik. Diam! Tak mempan. Sudah tak manjur ini. Papa lihat sendiri kan? Apa yang bisa diperbuat? Dasar penipu, dukun gila. Keluar kamu! Penipu! Tapi, Pak... Keluar kamu! Iya. Keluar! Iya, Pak. Aduh, jadi curancur saya, Pak. Keluar kamu! Iya. Jadi urusannya bagaimana, Pak? Kali ini, aku akan membawamu ke dokter kandung. Papa dan Mama tidak punya hati. Tidak adakah sedikit rasa iba terhadapku? Di dalam darah bayi ini bukan hanya mengalir darahku dan Joshua, tetapi juga mengalir darah Mama dan Papa. Ini adalah cucu kalian. Apakah kalian tega membunuh darah daging sendiri? Pak, apakah sebaiknya kita membiarkan bayi ini hidup? Jujur saja, Mama tidak tega melakukannya. Diam! Hasan, Rosid, Edo. Siap, Bos. Seret putriku ke mobil. Baik, Bos. Baik, Bos. Maria juga bisa berbuat nekat, Pak. Kalau Papa menginginkan bayi ini mati, biarlah Maria rela mati juga. Kalau kalian memaksa, aku akan memotong urat nadiku sendiri. Keluar kalian. Keluar! Maria, jangan kau melakukan itu, Nak. Jangan. Mama mohon. Jangan kau berbuat nekat, Nak. Jangan, Nak. Tekadku sudah bulat, Ma. Tapi kalau kalian memaksa, apa boleh buat? Aku akan menghujamkan beling tajam ini ke dadaku. Keluar kalian! Keluar! Aku bisa lebih keras daripada batu. Kalau kalian menginginkan aku seperti batu, pergi kalian! Pergi! Keluar. Pergi! Pergi! Jangan ganggu bayiku. Jangan ganggu bayiku. Jangan ganggu bayiku.
Maria, Mama baru saja berunding dengan papamu. Kau boleh mempertahankan kandunganmu itu, tapi dengan satu syarat. Kau harus menikah dengan Bertus, nak. Aku tidak mau menikah dengan Bertus. Mama, Maria sudah menikah dengan Joshua, Ma. Jika kau membatalkannya, papamu pasti akan mengejar Joshua ke ujung dunia sekalipun. Dan dia tidak akan membiarkan Joshua hidup. Baiklah, Ma. Kalau memang pernikahan saya dan Bertus yang diinginkan, pernikahan ini hanyalah berdasarkan bakti saya kepada orang tua. Mama harus tahu isi hati saya. Suami saya hanyalah Joshua. Di hadapan Tuhan kami resmi sebagai sepasang suami istri, Ma. Maria, anakku. Mama. Cindy, mungkin hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Kenapa? Apa aku sudah mulai membuatmu bosan? Tidak, aku tidak pernah merasa bosan sama kamu. Lalu kenapa? Ada yang salah pada diriku? Aku mau menikah. Cindy, kamu sedih? Iya, dan aku akan kehilangan kamu. Hal ini sudah menjadi komitmen kita berdua dari dulu, kan? Kita memang saling membutuhkan, saling berhubungan. Tapi tidak ada keterikatan di antara kita berdua. Dan just for fun. Suka sama suka. Tidak lebih dan tidak kurang. Aku tahu kekuranganku, Bertus. Kamu menginginkan istri yang masih perawan, kan? iya, aku memang masih memegang prinsip kuno di zaman semodern ini. Karena itu aku tidak mau calon istriku disentuh oleh orang lain. Terus terang, Bertus, aku terpukul dengan kenyataan ini. Karena aku mulai mencintaimu. Tidak, Cindy. Tidak ada cinta di antara kita, Cindy. Kita memang saling mengisi, membutuhkan, dan melampiaskan nafsu belaka. Kamu tidak akan pernah mencintaiku, Bertus. Tapi kau harus tahu, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku tidak akan menghalangi pernikahanmu dengan wanita lain. Aku tahu diri kok. Cuma aku harap hubungan kita tidak putus sampai di sini saja. Aku tetap mengharapkan kehangatanmu. Maaf, bisa saya bicara dengan anak saya? Silakan, Bu. Terima kasih. Maria, Mama mengerti perasaanmu. Yang terpenting sekarang ini, kau jangan memperlihatkan muka suram di depan para undangan. Sebentar lagi Bu Sena datang ke sini. Persiapkanlah dirimu, nak.
Maria, aku tidak akan pernah sanggup melihatmu bersanding dengan laki-laki lain. Joshua. Maria, kenapa perpisahan ini harus terjadi? Kau adalah istriku, Maria. Maafkan aku, Joshua. Tidak ada pilihan lain. Karena papa akan membunuhmu jika aku menolak menikah dengan Bertus. Aku rela mati daripada harus berpisah denganmu, Maria. Hanya maut yang bisa memisahkan kita, Maria. Joshua, dengar Joshua. Keselamatan bayi kita juga terancam bila aku membangkang. Kau mengandung, Maria? Ya, aku mengandung anakmu, Joshua. Anak kita. Joshua, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Karena harapanmu ada dan masa depanmu tidak akan hilang. Percayalah. Jagalah anak kita baik-baik, Maria. Pakaikanlah kalung ini jika dia lahir, Maria. Aku akan mencoba bertahan dari kerasnya angin dan derasnya hujan. Karena aku tahu cinta kita tidak akan pernah padam. Semoga Tuhan mempertemukan cinta kita kembali. Maria. Maria. Kenapa, sayang? Jangan. Aku tidak bisa. Kenapa? Kau canggung? Karena kau belum pernah melakukan dan merasakannya. Bertus, Kau akan ketagihan. aku tidak mencintaimu. Sudah kukatakan. Kau harus belajar untuk mencintaiku. Jangan, Bertus. Ayo. Ternyata kau masih polos, Maria. Ayolah. Aku akan melakukannya secara perlahan. Kau pasti tidak akan merasa sakit. Pembohong! Ternyata kamu sudah tidak perawan lagi. Perempuan murah! Kamu berpura-pura seperti gadis suci. Ternyata kamu hanya seorang perempuan kotor. Bahkan lebih kotor daripada seorang pelacur. Sudah kukatakan, aku tidak mau menikah denganmu. Karena kamu sudah tidak orsini lagi, kan? Iya kan? Hah? Hah?
Ada apa, Bertus? Perempuan itu telah menipuku, Ma. Mama juga sudah tahu. Dari mana Mama bisa tahu? Apakah Mama juga ikut dalam persekongkolan ini? Mana ada seorang mama akan menjerumuskan anaknya sendiri, Bertus. Lalu? Mama melihat dan mendengarkan sendiri. Maria bertemu dengan seorang laki-laki sebelum pesta pernikahan. Mereka bicara di pinggir sungai tadi siang. Siap! Aku telah tertipu. Dia sudah tidak perawan lagi. Bukan itu saja, Bertus. Bahkan dia sekarang sudah hamil. Setan! Aku telah tertipu. Keluarga Rengga Barno telah menipu kita. Dia telah merendahkan harkat dan martabat kita. Bertus, kau segera menceraikan perempuan itu. Tidak, Ma. Aku tidak akan menceraikan dia. Aku akan menyiksanya seumur hidup dia. Akan aku balaskan sakit hatiku ini. Ya. Dia akan membayarnya dengan siksaan-siksaan yang akan aku lakukan. Setiap hari, setiap saat, bahkan setiap detiknya. Iya. Bu Sena, mari sekalian kita sarapan bersama. Tidak usah. Saya tidak lama-lama di sini. Silakan duduk, Bu. Keluarga saya sangat merasa kecewa dan terpukul karena aib yang telah dibawa oleh anak kalian. Saya tidak mengerti apa sebenarnya motivasi kalian berdua dengan menikahkannya dengan anakku. Demi perusahaan dan uang? Atau menimpakan tanggung jawab ke keluarga kami untuk menutupi aib keluarga kalian? Maaf, Bu. Kalau saya tidak perlu jawaban dan pembelaan diri Anda, Pak Rengga. Kalian memang keluarga yang tidak tahu terima kasih. Seandainya almarhum suami saya tidak menolong perusahaannya kalian, sudah tentu Anda tidak tinggal di rumah sebesar ini, atau mungkin sudah di kolong jembatan. Saya mengucapkan banyak terima kasih karena keluarga Anda telah banyak berjasa pada keluarga kami. Kami mohon maaf atas kejadian ini. Kalau memang Bertus ingin menceraikan Maria, kami siap menerimanya dengan lapang dada. Tidak semudah itu. Maria tetap tinggal di dalam keluarga kami. Tetapi hubungan keluarga kita putus sampai di sini.